Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Kemudian pertanyaan keempat dari Pak Kecik tadi, al-kizbu la ummati. Yang pertama, saya tidak mendapati redaksi hadis dengan kata demikian, al-kizbu la ummati, karena saya penasaran juga, sudah dari kecil dulu mendengarkan al-kizbu la ummati. Seharusnya al-kadhibu, orang yang berbohong, bukan umatku. Tapi ini bukan, bohong itu bukan umatku, seolah-olah bohong itu seorang manusia. Al-kizbu la ummati, padahal yang jadi masalah adalah orang yang bersifat bohong, bukan umatku. Oke lah, andai kata kita benarkan ada riwayat demikian, kenapa ada alif lam al-kizbu la ummati? Kenapa tidak disebut kizbu la ummati? Kenapa ada alif lam? Nah, di dalam gramatika bahasa Arab, alif lam ini mempunyai banyak makna. Ada lil istighraq, untuk menyatakan semua yang masuk dalam golongan tersebut bukan. Misalnya pada bacaan surat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ada alif lam pada hamdun. Itu menunjukkan segala bentuk pujian itu milik Allah Ta'ala. Apa segala bentuknya? Mulai dari Allah memuji Allah kembali kepada Allah, Allah memuji hamba kembali kepada Allah, hamba memuji hamba kembali kepada Allah, dan hamba memuji Allah juga kembali kepada Allah. Segala bentuk pujian itu milik Allah. Maka bisa jadi al-kizbu, segala bentuk bohong, siapapun yang bersifat dengan sifat bohong, itu bukan umatku. Andai kata kita anggap berita ini benar. Nah, tapi saya belum mendapati ada riwayat hadis yang berbunyi al-kizbu la ummati. Andai kata itu benar, maka sungguh makna alif lam itu adalah segala bentuk kebohongan yang dipraktekkan itu bukan bahagian dari kebiasaan umatku. Kemudian yang berikutnya, yang pertanyaan kedua di Pak Kecil, ada orang yang diberikan amanah lalu ia khianati amanah tersebut, apakah berbentuk jabatan dan kekuasaan, ataukah berbentuk harta dan kekayaan, atau dalam bentuk-bentuk yang lain, lalu ia khianati. Nah, untuk pengkhianatan ini, apakah pelakunya dikategorikan kafir, zalim, fasik, dan lain sebagainya? Yang sudah ada dalam riwayat hadis yang sahih, ayatul munafiqi salasatun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza kadzdzaba, idza haddatsa kadzdzaba, bila ia berbicara, bicaranya itu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji dia ingkari. Wa idza u'tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia berkhianat. Yang sudah ada pernyataan, salah satu ciri-ciri orang munafik bila diberikan kepercayaan berkhianat. Maka sah kita balik, orang yang berkhianat masuk kategori orang yang munafik. Ciri-cirinya sudah ada, apakah dia munafik atau tidak itu perkara yang lain lagi. Karena tidak setiap didapati tanda yang ditandai itu benar ada, tapi kebiasaannya demikian. Kita menandai umpamanya Pak Kecik mobilnya pulan platnya sekian, nanti ada orang datang bertamu ke Kampung Perada, saya mau ketemu Pak Kecik, di mana beliau? Beliau biasanya ada di rumah, coba lihat saja kalau nanti ada mobil pulan plat sekian, itu tanda beliau ada di rumah. Nah, pertanyaan, apakah dengan adanya mobil tersebut positif ada beliau di rumah? Kebiasaan kalau ada mobil itu ada beliau. Ternyata beliau keluar diajak oleh kawan-kawannya. Ditelepon lah, Pak Kecik, Ellen tengah pak warung pulang tengah pejobu. Oh, Pak Keciknya kesulit, motor rumah kena warung pulang katanya. Bukan, Pak Keciknya ke munafik. Bukan, ternyata memang beliau tidak berada di rumah, walaupun tanda-tanda keberadaan beliau ada, sendalnya ada, mobilnya ada. Ternyata beliau naik mobil tadi lupa bawa sendal, pakai sepatu. Tidak bawa mobil, naik mobil kawannya. Maka ketika didapati tanda tidak positif bahwa itu terjadi, tetapi tanda-tandanya sudah ada, dan yang sudah pasti orang yang berkhianat masuk dalam kategori dosa besar. Berkhianat masuk dalam kategori dosa besar, sekecil apapun pengkhianatan itu masuk kategori dosa besar. Nauzubillah. Demikian. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak
dunia akhirat.